Oke, baik, kita akan masuk ke sebuah kasusnya, yang dimana di sini terdapat menurut kompas.com sebuah digital informasi di Jawa Timur. Ini terdapat kasus yang dimana siswa SMA di Kota Pasuruan alami gangguan jiwa terhadap efek bullying. Kejadian ini sudah berlalu, yakni pada tanggal 26 Agustus 2024. Di mana di sini dalam artikel informasi yang ditangkap oleh kompas.com, yakni inisial NR berumur 17 tahun, salah satu siswa negeri Kota Pasuruan mengalami gangguan jiwa, juga akibat menjadi korban perundungan oleh teman sekolah. Di sini tubuh NF pun sempat ditemukan lebam ringan. Dia juga menjalani perawatan di rumah sakit di Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang Malang karena mengalami depresi berat. Kemudian korban ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami depresi berat, kata Wahyudi Triwoyanto, Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Jatim bidang advokasi pembaruan hukum dan pembaruan hukum. Wahyudi juga menjelaskan kejadian berawal ketika NR ini sebelum mengikuti upacara merdeka pada Sabtu 17 Agustus 2024. Jadi di NR ini dibully ya temannya, atau dicaci maki ketika itu sebelum mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia. Nah, geng yang dikira atau yang sempat membuli atau teman-temannya itu, dia bernama geng Beyond, adalah geng teman sekolah di sini. Jadi ceritanya di sebuah SMA Pasuruan dari NR inisial NR, seorang siswa berusia menjalani hari-hari kelam yang tak pernah dibayangkan. Kehidupan sekolah yang seharusnya penuh tanda tawa berubah menjadi mimpi buruk setelah ia menjadi target tindakan yang teman-temannya. Kejadian bermula menurut si korban ini, NR ini sebelum mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Saat itu NR hendak mengikuti upacara merdeka, namun langkahnya terhenti karena sekolah siswa yang menamakan dirinya Geng Beyond mengepungnya. Mereka melecehkan dengan kata-kata menyakitkan dan intimidasi. Dalam kemanikan, si korban ini berlari kencang untuk dari mereka, meninggalkan luka tak kasat mata yang mendalam di hatinya. Setibanya di rumah, keluarga mulai menyadari perubahan yang mengkhawatirkan. Korban ini tampak sering ketakutan tanpa sebab. Emosinya tak terkontrol. Terkadang ia meluapkan amarah dengan memukul tembok atau bahkan keluarganya. Tubuhnya tersebut terlihat lebam yang menjadi saksi bisu perundungan yang dialami. Kondisi si korban kian memburuk akhirnya. Keluarga membawanya ke rumah sakit jiwa di Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang Malang. Diagnosis dokter menyatakan ia menderita depresi berat akibat trauma emosional. Di sisi lain, keluarganya melaporkan kejadian ini ke Polres Pasuruan Kota untuk mencari keadilan. Dalam kasus ini dapat perhatian serius. Menurut Wahyudi Triwoyanto, Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Jawa Timur, mengungkapkan bahwa tindakan ini sangat-sangat prihatin.
mengungkapkan bahwa tindakan bullying ini yang menimpa korban bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung lama. Polres Pasuruan Kota pun mulai menyelidiki nama-nama yang diduga terlibat. Di balik dinding sekolah itu, sebuah perjalanan berharga tentang hal kecil apapun dapat meninggalkan jejak yang menghancurkan kehidupan seseorang. Ini korban ini berjuang memulihkan dirinya, sementara masyarakat diingatkan lagi untuk bersama-sama mengurangi bullying agar tidak ada lagi korban NR lainnya. Terima kasih. Menurut Prasetyo 2011, bullying merupakan kekerasan dalam dunia pendidikan, yaitu fakta yang sudah sering terjadi di Jakarta, yaitu hampir setiap harinya terjadi tawuran karena sering terjadi bullying di sekolah. Bullying yaitu diejek, ditertawai, diejek nama orang tuanya, dan lain-lain. Tasirah 2019. Ciri bullying fisik yaitu seperti didorong, dipukul, dan ciri-ciri bullying di sekolah itu seperti dikucilkan, direndahkan. Bullying bisa menimbulkan perasaan dan merendahkan dan bisa mengakibatkan stres dan akhirnya bunuh diri. Pada kasus tersebut, dampak bullying pada korban adalah dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Selain itu, bagi korban adalah akan merasa rendah diri dan enggan untuk bersosial dengan lingkungannya. Dan dampak buruk bullying pada pelaku adalah pelaku merasa kalau dia melakukan dampak buruk. Selain itu akan tidak ada dukungan dari sosialnya karena dianggap melakukan karena akan menganggap ancaman tersebut terjadi pada temannya. Selain itu, pelaku akan cenderung terlibat kriminal pada masa depannya. Yang kedua, pencegahan bullying yang efektif adalah yang pertama, edukasi nilai toleransi. Sekolah harus rutin memberikan pelatihan tentang buruknya bullying. Yang kedua, menerapkan peraturan tegas. Jadi sekolah harus memberikan edukasi terhadap siswanya bahwa bullying itu tidak baik dilakukan. Jika ada yang melakukan, maka guru harus memberi hukuman agar siswa merasa jera. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Jadi selain sekolah dan guru, orang tua harus terlibat untuk mengontrol anak didiknya atau anaknya. Yang terakhir yaitu cara mengatasi bullying. Yang pertama, bagi korban mencari dukungan. Mencari dukungan seperti halnya berkomunikasi dengan psikologi ataupun guru dan orang tua. Selanjutnya, membangun kepercayaan diri. Jadi korban bisa melakukan kegiatan yang positif atau mengikuti kegiatan yang bisa bikin dirinya lebih percaya diri. Dan untuk mengatasi bullying bagi lingkungan sekolah, yang pertama, kampanye anti-bullying. Jadi sekolah mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran seluruh warga peserta didik. Yang kedua, melakukan peningkatan pemantauan. Jadi guru harus memantau siswanya. Jika lebih diperketat lagi dalam pengawasan peserta didiknya. Yang ketiga, caranya jika terjadi bullying, guru harus melakukan mediasi antara korban dan pelaku sehingga komunikasi atau
konflik akan damai dan mendidik pelaku. Dan kata-kata penutup dari saya, jangan melakukan bullying meskipun itu kata-kata yang tidak terlalu kotor, karena perbuatan kita tidak tahu apabila itu menyakitkan hati seseorang. Mari kita bersama-sama melawan anti-bullying ini supaya tidak ada lagi korban yang terjadi pada NR tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.